Tayyib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Kaifa halukun anak ustazah? Alhamdulillah. Tayyib. Saya buka dulu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lewat Zoom ya. Kalau biasanya kita bertemu lewat video YouTube, hari ini kita bisa nge-Zoom. Sudah bisa lihat semangat Antuna di sini walaupun masih pagi. Ya barakallahu fikun. Tayyib. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kan liburan, terus mau ujian. Nah, insya Allah hari ini ya, insya Allah kita akan mengakhiri materi kita, pelajaran akhlak untuk kelas 7. Nah, sebelumnya ustazah mau tanya nih, video-video kemarin tuh udah dilihat belum? Cuma Hilwani yang lihat? Oh, dilihat. Masya Allah, barakallahu fikun. Tayyib, hari ini akan kita sambung dan insya Allah akan kita selesaikan bab 12. Nah, kita, anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, kita udah bahas beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Ya, itu ada di bab 12. Coba sebutkan 5 yang sudah kita bahas. Yang pertama, apa? Ya, yang pertama kita harus menjauhi hasad atau sifat dengki dan iri. Yang kedua apa, Nana Ustazah? Masya Allah, barakallahu fikun. Berfatwa tanpa ilmu, berbicara sesuatu tanpa ilmu. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga kiber atau sombong. Coba Ustazah mau tanya, apa sih makna dari al-kiber? Makna dari al-kiber? Ayo. Kemarin sudah Ustazah suruh, Ustazah minta untuk digarisbawahi makna al-kiber. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, anak Ustazah yang lain silahkan digarisbawahi, dikotakin, atau ya gimana biar Antuna di highlight seperti itu. Itu adalah makna dari al-kibar.
yang telah ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, yang keempat. Yang keempat apa anak Ustazah? Ya, fanatik, ya, berlebihan kepada mazhab dan pendapat seseorang atau kelompok. Yang kelima, ya, barakallahu fikun, merasa alim sebelum layak, merasa dirinya mampu, ya, merasa dirinya mampu sebelum layak, seperti itu. Thayyib. Hari ini kita akan bahas yang keenam. Kalau di buku Antunna itu ada di halaman 149. Ya. Thayyib. Yang keenam, buruk sangka, su'uzon, buruk sangka. Buruk sangka terhadap orang lain, seperti itu. Kita baca, di antara hal yang wajib dihindari oleh seorang penuntut ilmu adalah berburuk sangka, su'uzon, kepada orang lain. Seperti mengatakan dia tidak bersedekah melainkan karena riya, seperti itu. Dia buruk sangka aja. Orang-orang munafik dahulu, apabila orang mukmin memberikan sedekah dengan jumlah yang banyak, mereka mengatakan dia riya. Riya tahu anak-anak ustazah? Faham arti kata riya? Faham? Coba apa? Siapa tadi itu yang bilang faham? Coba apa arti kata riya? Iya. Atau riya itu anak-anak ustazah, coba ya, riya itu bisa kita artikan sebagai perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang atau ibadah yang lain, ya, atau perbuatan baik dengan maksud agar dilihat oleh orang lain, ya. Contohnya dia sholat karena ingin dilihat orang lain supaya dipandang baik, seperti itu. Terus dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Atau kalau bahasa kita itu, riya itu pamer, seperti itu. Pamer. Dia melakukan sesuatu kebaikan, melakukan ibadah seperti itu, tujuannya untuk pamer, untuk pamer ke orang lain, seperti itu ya. Riya itu bisa kita artikan sebagai pamer, bahasa singkatnya. Ya, maka hindarilah olehmu berburuk sangka terhadap orang lain. Tidak ada bedanya apakah itu terhadap guru, ya, teman, karena pada hakikatnya kita, apalagi kita nih seorang penuntut ilmu, pada hakikatnya kita wajib untuk berbaik sangka, husnuzon, berbaik sangka sama orang lain, seperti itu. Sampai di sini anak-anak susah paham?
Paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum mazzan, fa inna zan akdzabul hadits." Hati-hatilah kalian terhadap prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Ya, jadi kita itu seorang penuntut ilmu, terlebih lagi kita udah tahu ilmunya, ya tidak boleh berburuk sangka sama siapapun. Ya, kita harus selalu berbaik sangka, ya kita mencoba diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi seseorang yang punya pribadi yang baik. Jadi kita berusaha untuk menjauhi sifat-sifat ini ya anak-anak ustazah. Seperti yang sudah ustazah sampaikan, kullu bani adamin khata wa khairal khata'ina at-tawwabin. Kalau misalnya kita udah buruk sangka sama orang, ya kalau misalnya kita udah buruk sangka sama orang, segera meminta maaf seperti itu, karena setiap Bani Adam itu memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Seperti itu. Fahim tun? Taib. Ketujuh, bertengkar dan debat kusir. Bertengkar dan berdebat. Jauhilah bertengkar dan debat kusir dalam berbagai masalah syariat. Ya, karena itu adalah cara-cara ahlul bid'ah. Pelakunya tidak pernah memiliki pendapat yang tetap. Setiap harinya ia memiliki pendapat yang baru. Itu bertengkar dan berdebat. Jauhilah, seorang penuntut ilmu harus menjauhi bertengkar dan berdebat dengan orang lain. Tinggalkanlah perdebatan walau kamu benar. Ya anak-anak ustazah, seorang penuntut ilmu niat belajarnya harus ikhlas karena Allah, bukan dengan niat untuk membantah orang lain atau berdebat dan lainnya. Jadi anak-anak ustazah, yang dimaksud di sini adalah seorang penuntut ilmu ketika dia belajar, dia itu niatnya harus ikhlas karena Allah, bukan agar dia itu bisa membantah orang lain. Karena dia sudah tahu ilmunya, lalu dia membantah orang lain dengan kata-kata yang kasar mungkin, atau berdebat dengan perdebatan yang tidak mencerminkan akhlak seorang penuntut ilmu. Ya, jadi di sini maksudnya ketika kita itu belajar, niatnya itu ikhlas karena Allah, bukan karena kita ingin menjadikan ilmu yang sudah kita dapat itu untuk membantah orang lain. Ya, anak-anak ustazah, tapi seorang penuntut ilmu itu ketika dia sudah tahu ilmunya, ya ketika dia sudah tahu sebuah ilmu, suatu ilmu digunakan bukan untuk membantah orang lain, tetapi untuk menasehati orang lain. Ya, bukan untuk membantah, berdebat, bertengkar dengan orang lain,
ya, yang dimana ketika kita membantah orang lain dengan cara yang tidak benar, berdebat dengan kata-kata yang kasar, bertengkar, itu akan mengarah ya tidak mencerminkan akhlak dari seorang penuntut ilmu. Tapi ketika kita menggunakan ilmu kita untuk berbagi sama orang lain, menasehatinya dengan baik, ya, kita juga sudah belajar cara menasehati orang, iya enggak? Sudah pada tahu kan? Masya Allah, barakallahu fik. Ya, jadi pun kalau kita menasehati orang lain itu ada adabnya. Ya, coba di antara adab ketika kita menasehati orang lain itu apa, Nana Ustazah? Ya, dengan lemah lembut. Lalu tidak menasehatinya di halayak ramai, di tempat umum seperti itu. Yang bisa jadi kalau kita menasehatinya di tempat umum itu bisa membuatnya malu seperti itu, ya kan? Ya, jadi kita nih seorang penuntut ilmu harus menggunakan ilmu kita bukan untuk membantah orang lain, berdebat atau bertengkar, tapi ketika kita ingin membagi ilmu kita, maka bagilah dengan cara yang baik, ya, dengan menasehati atau dengan yang lainnya, seperti itu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Ma darabuhu laka illa jadalam bal hum qaumun khasimun. Tidaklah sesat suatu kaum setelah Allah berikan pada mereka itu petunjuk, melainkan karena mereka suka berbantah-bantahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim." Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras berdebat dan suka bertengkar. Ya. Sekalipun anak-anak ustazah, ketika kita benar, tapi kalau misalnya perdebatan itu membawa kita kepada sebuah pertengkaran, ya, memutus tali silaturahim, ya, lebih baik kita tinggalkan sekalipun kita benar, seperti itu. Ya, semoga dengan harapan semoga nanti di lain waktu ketika kita berjumpa lagi dengan dia, ya, kita bisa berbicara dengan baik, dengan tidak berbantahan dan tidak mengarah kepada pertengkaran, seperti itu. Lalu dalam perkara yang sudah jelas dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dari Al-Quran dan hadis yang sahih, dilarang untuk bertengkar dan berbantah-bantahan. Wajib bagi seorang muslim untuk tunduk, taslim, dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai di sini paham anak ustazah? Alia Jiza faham?
Masya Allah, barakallahu fiik. Tayyib, kalau gitu kita lanjut. Kedelapan, ya. Kesalahan kedelapan yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu adalah seorang penuntut ilmu tidak boleh futur. Ada yang tahu makna futur, anak-anak ustazah? Ada yang tahu makna futur? Lalu apa lagi? Tayyib. Ya. Barakallahu fiik Hilwani. Futur adalah sifat malas, ya, rasa malas, enggan, lamban, dan tidak semangat. Padahal sebelumnya ia itu rajin, bersungguh-sungguh, dan penuh semangat. Nah, anak-anak ustazah, futur ini termasuk penyakit yang sering menyerang seorang penuntut ilmu, ahli ibadah, para dai, sehingga mereka itu menjadi lemah dan malas. Bahkan terkadang berhenti sama sekali dari melakukan aktivitas kebaikan. Misalnya seorang penuntut ilmu, ketika dia futur, dia malas, dia berhenti menuntut ilmu syar'i, ya. Kalau ahli ibadah, ketika dia futur, dia futur dalam beribadah kepada Allah dan lainnya. Ya, di sini ada misalnya futur dalam menuntut ilmu syar'i, futur dalam aktivitas dakwah, futur dalam beribadah kepada Allah. Ya, futur ini adalah satu penyakit anak-anak ustazah. Dia bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Tidak perlu kita banggakan. Ya. Nah, orang yang terkena penyakit futur ini berada pada 3 golongan. Nah, orang yang terkena penyakit malas, penyakit futur ini ada 3 golongannya. Yang pertama, golongan yang berhenti sama sekali dari aktivitasnya. Ya. Golongan yang pertama, ketika dia terkena futur, dia itu berhenti sama sekali. Dia nggak melakukan aktivitasnya. Contohnya, seorang penuntut ilmu, ya. Ketika dia terkena futur, ya, sebagian dari penuntut ilmu ketika dia futur, dia terkena penyakit malas, dia berhenti sama sekali. Dia nggak mau lagi menuntut ilmu. Dia maunya rebahan aja, main handphone aja. Seperti itu. Golongan yang kedua, golongan yang terus dalam kemalasan dan patah semangat, namun tidak sampai berhenti sama sekali dari aktivitasnya. Dan golongan ini lebih banyak lagi, ya. Golongan orang-orang yang terkena futur, ya, mereka malas terus patah semangat, tapi tidak sampai berhenti sama sekali dari aktivitasnya. Seperti itu. Mungkin pada waktu itu aja dia malas gitu, pengennya rebahan, nanti dia belajar lagi, seperti itu. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan yang kembali pada keadaan semula.